Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Udah hadir pada hari ini. Hari ini kedatangan Teh Novi untuk membuat pengaduan di Komnas Perempuan, di mana seperti teman-teman Mbak, bentar, Mbak Disna. Mbak Disna, hari ini kedatangan ke Komnas Perempuan dalam rangka apa, Mbak? Hari ini bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia ya. Kemudian kami ke Komnas Perempuan untuk melakukan pengaduan. Terkait permasalahan dengan siapa, Mbak? Nanti teman-teman kita masuk dulu ya. Terkait atas ini dari Alvin Lim atau? Iya, betul. Terkait AL. Ayo. Gitu. Novi datang. Teh Novi datang. Masih dalam perjalanan. Betul. Kami masuk dulu ya. Ya, terima kasih. Gimana kedatangannya hari ini ke Komnas Perempuan? Iya, doain aja yang terbaik ya. Iya. Mundurnya. Ya, atas serangan dari Alvin Lim nggak sih teh kedatangan sini teh? Iya. Nanti ya, pas dari dalam ya teman-teman. Iya, Hari ini sehat ya, Teh? Iya, sehat alhamdulillah. Nah, hari ini kabarnya mau dilaporkan juga Teh sama Alvin Lim dan Agus ke Yang terbaik aja doain ya. Oke. Ayo, Udah jalan 3 bulan nih, pengennya selesai. Datang aja, Pak. Komunikasi dengan pihak Agus maksudnya buat selesaikan secara kekeluargaan itu apa dari pihak mereka yang nggak selesaikan? Ada komunikasi dengan Pak. Boleh kasih jalan dulu. Jalan dulu aja. Sejalan, Nanti ya. Oke. Boleh teh. Tapi tenang ya, tampak dulu ya. Cukup ya, cukup ya. Seperti apa ketemu Komnas dan ada solusi apa sih yang diberikan kepada Teteh? Iya, sekali lagi terima kasih untuk teman-teman media yang sudah hadir menyempatkan waktunya ke Komnas Perempuan. Yang jelas sih kedatangan kami di sini meminta atensi. Iya, inilah menceritakan kronologi terkait dugaan pelecehan secara non fisik atau verbal yang dilakukan oleh AL ya belakangan ini yang memang sudah dilaporkan perihal ITE-nya ya gitu. Nah, jadi sifatnya konsultasi lah gitu ke Komnas Perempuan. Bertemu siapa tadi, Bang, di dalam, Bang? Ada beberapa komisionernya ya, nanti bisa ditanyakan lagi. Kalau untuk Komnas Perempuannya langsung ke humasnya. Tadi udah kita komunikasikan untuk bantu klarifikasi. Tanggapannya seperti apa? Responnya apa, Bang? Responnya yang pasti sesuai dengan tugas dan fungsinya Komnas Perempuan, yaitu
mempelajari kronologi, kalau memang sesuai dengan SOP-nya, lengkap sesuai dengan SOP Komnas, itu akan diberikan rekomendasi kepada APH atau aparat penegak hukum untuk benar-benar ditangani secara profesional ya, karena untuk melindungi perempuan. Tapi udah ada saran tadi dari pihak Komnas? Belum kan, baru masukin dokumen kan, mereka perlu waktu untuk pelajari. Tapi Teknopi sendiri udah lega atau gimana? Alhamdulillah sudah lega. Kita ikutin prosesnya aja ya. Ada langkah selanjutnya mungkin setelah sini atau melapor kemana atau posisi siapa? Nah, langkah selanjutnya. Oke, baik teman-teman. Terima kasih ya teman-teman udah hadir pada hari ini. Hari ini kedatangan Teknopi untuk membuat pengaduan di Komnas Perempuan, di mana seperti teman-teman saksikan, banyak kemudian yang menyampaikan statement yang kemudian memojokkan harkat martabat sebagai perempuan ya. Kami berharap ini tidak terjadi lagi, baik itu kepada Teknopi maupun kepada perempuan-perempuan Indonesia. Bagaimana kemudian seorang oknum advokat, dalam hal ini inisial AL ya, sangat meragukan kemampuan seorang perempuan untuk berdiri teguh gitu di kakinya sendiri, sehingga mereka kemudian menyampaikan bahwa dengan lantangnya ya, menyampaikan pekerjaan-pekerjaan yang tidak pantas ya, begitu. Tadi ada bukti yang diberikan nggak sih? Ada, kami menyerahkan bukti-bukti, baik itu rekaman maupun kemudian bukti secara tertulis. Ada berapa? Ya, banyak satu bundel lah, Ya, ada satu bundel dan 2 kopian ya. Teknopi ini kan laporannya udah masuk di Polda Metro Jaya. Apabila nanti Alvin memohon atau meminta berdamai, apa sikap tegas dari Teknopi sendiri? Itu nanti dalam proses ini aja ya sesuai aturannya aja. Ya, nanti kan ada proses-proses klarifikasi dan lain-lain. Kita lihat aja nanti. Iya. Tapi sempat kemarin bikin polling juga. Ya, kalau polling netizen ya teman-teman lihat kan, kita juga bikin polling ya gitu. Netizen ya 96% ya memang no nego gitu ya, gitu no nego. Kita kasih 2 opsi dalam polling itu secara singkat, baik itu di Instagram maupun di TikTok. Opsinya apakah akan ada opsi perdamaian atau no nego gitu ya, kan bisa dilihatin. Tapi Bang, mungkin setelah melapor Komnas Perempuan ini, apa sih yang diharapkan dari pihak istri? Yang pasti hak-haknya sebagai perempuan itu bisa terlindungi gitu kan, dan dalam proses berhadapan dengan hukum itu juga sesuai dengan aturan dan bahkan tidak ada yang melebar lebih luas lagi gitu. Itu aja sih. Bang, ada jaminan perlindungan Bang dari Komnas? Nggak ada. Komnas Perempuan kan tugas pokok dan fungsi bisa dilihat lah, ada peraturan presidennya yang nggak sampai ke situ. Itu LPSK itu. Tidak memberikan jaminan ya, tapi kemudian dukungan ya. Bentuknya kalau Komnas Perempuan itu dukungan terhadap institusi-institusi terkait ya. Baik ini dalam hal kepolisian maupun pemerintah. Mungkin akan sejauh apa dukungan dari Komnas Perempuan sendiri? Sejauh tadi sih kami mendengar pendapat, banyak kemudian yang disarankan untuk melaporkan lanjutan ya. Komentarnya udah tadi, maaf. Di dalam tadi seperti apa Pak? Oke, kasih jalan, bisa jalan. Tapi kalau misalnya mau berdamai akan berdamai. Ada anak-anak, ada anak kecil, mohon izin ya teman-teman. Oke, nanti jadi waktu ini. Oke. Tapi kalau misalnya ada yang berdamai akan diserahkan atau tetap diproses secara Dimaafkan tapi pidana tetap jalan. Iya. anak biar apa efek jerah pertama Iya, efek jerah sudah merugikan ya, karena dengan statement itu anak saya jadi dibully ya. Bahkan banyak juga yang nanya sama wali kelasnya tentang apa arti pelacur, narkoba dan lain-lain. Kalau sempat down mentalnya dengan pernyataan dari Alvin Lim. Sedih, tapi mental nggak boleh down. Tetap maju terus ya. Berdamai nih Teh, akan tetap proses jalan terus ya. Walaupun hari ini dilaporkan gimana Teh? Ya nggak apa-apa, itu haknya beliau. Tapi menyayangkan ke sih Teh, seorang pengacara ngomong seperti itu di sosial media Teh. Iya. Makasih ya. Terima kasih ya. Oke. Masih anaknya Bang terkait yang bully-bully itu Bang dari wali kelasnya ada di teman-teman sekolah. Nanti kan ada rehabilitasi psikis, rehabilitasi medis juga ya. Jadi teman-teman sama Mbak Disa, itu nggak dilanjut? Lanjut nanti waktu lanjut. Kita bareng-bareng sana lagi ya.
Somasi kami jawab. Somasi Somasi Alvin sudah kami jawab, tapi memang karena tidak ada dasar-dasar hukumnya, maka kami menjawab sebelum waktu yang dia tentukan sudah kami jawab. Sudah. Saya tambahkan soal somasi dulu ya. Ini seorang pengacara kalau somasi orang dengan undang-undang yang artinya menggunakan undang ya penyandang disabilitas ya somasi itu tertera dengan jelas bahwa Alvin ini sudah mencatut Agus sebagai penyandang disabilitas. Ya, kalau lihat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, itu Bang Alvin harus tahu apakah Agus itu terdaftar dalam data nasional atau tidak yang diatur dalam pasal 121, ya kan? Kemudian Agus itu dalam 146 dia punya kartu keluarga itu kartu keluarga tunggal atau tidak? Jangan pakai pasal atau undang-undang yang tidak pernah diajukan kepada orang itu. Selama Agus belum terdaftar sebagai penyandang disabilitas, aturan itu sudah gugur tuh kabur. Itu aja. Makanya teman-teman masalah Firdaus gimana sih Kak? Boleh jelasin kan dia bisa dibilang mundur sekarang katanya mundur jadi kuasa hukum Agus. No comment lah kami kalau soal itu no comment ya. Iya. Itu kalau itu kan hak dan itu tidak no comment. Jadi langkah kami ke sini adalah langkah personal Teknopi dengan apa yang dirasakan dan diterimanya selaku perempuan yang baik. Gitu. Jadi kami akan melakukan langkah-langkah hukum sesuai dengan prosedur-prosedur hukum terhadap prinsipal kami, klien kami yang menjadi perempuan korban dalam hal ini gitu. Nah, supaya ini jadi pembelajaran buat kita semua, jadi edukasi yang baik buat seluruh masyarakat Indonesia. Di samping juga bahwa kita punya Komnas Perempuan yang memberikan edukasi dan memberikan rekomendasi sesuai dengan aturan-aturan yang baik gitu. Apa sih yang dirasakan oleh Teknopi sehingga Teknopi mengadukan ke Komnas Perlindungan Perempuan? Saya bingung yang mana emang. Alvin bergabung, Erdela bergabung dengan Alvin. Nah ya itu hak setiap orang ya, hak masing-masing itu. Jadi kami tidak akan menanggapi terlalu banyak tentang hal itu. Cukup ini jadi informasi bagi kami. Ya apapun langkah yang dilakukan oleh rekan-rekan sejawat kita yang memang lagi ada permasalahan dengan prinsipal kami, ya kami akan hadapi. Berarti mungkin dari Komnas sendiri ada saran atau solusi apa sih? Secara garis besar sih. Ada beberapa saran dan akan kami jalankan. Apa tuh Pak? Boleh dikit? Nanti teman-teman akan tahu ya. Ini tapi karena masih dalam tahap pengujian berkas mereka, kemudian nanti akan mengeluarkan surat dukungan ya, rekomendasi. Kita tunggu saja, kita hormati proses ini. Yang jelas komunikasi kita sudah terbentuk ya dengan Komisi Perempuan, sehingga juga memang Komisi Perempuan kami akan melakukan update terhadap setiap perkembangan permasalahan ini. Karena itu memang juga permintaan dari Komnas Perempuan, kami lakukan update. Pada intinya begini teman-teman, kami berharap kemudian teman-teman media juga menjadi bagian dari perdamaian ini ya. Karena memang ini kok kasusnya jadi blunder gitu, bercabang-cabang kemana-mana karena memang menyerang pribadi ya, pribadi, terus kemudian pengacara atau pengacara begitu ya. Padahal kan sudah jelas dapat kita lihat bersama bahwa permasalahan Agus dan Nopi sudah ada titik terang di Kemensos, kita tunggu bersama gitu. Jadi kalau memang ada persoalan pribadi, kami tidak bosan-bosan mengulang itu. Jika memang ada persoalan pribadi dengan Teknopi, maka kami siap untuk menghadapi itu. Oke. Kita lanjut agenda lain. Perasaan apa sih yang dirasakan perempuan siapapun dia? Kalau pribadi dia yang itu tidak benar, apalagi dia ya. Ada.
Halo Kak. Halo Kak. Atas dasar masukan Komnas Perempuan tadi bukan sih Bang? Sejauh ini hasil daripada kita sampai saat tadi ada waktu gelar yang Komnas tadi, ini ada pandangan-pandangan seperti itu yang mana dari kita melihat tentang persoalan perkembangan yang berdampak kepada perempuan. Artinya rekomendasi dari Komnas Perempuan sendiri tadi kan merekomendasikan kita hasil daripada di pertemuan tadi. Ya. Jadi yang lebih spesifik apa pasalnya apa Bang? Intinya kalau dilihat dari sisi ini kan dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 itu kan menurunkan harkat dan martabat perempuan di dalam pasal 5 kalau nggak salah ya. Ya. Pencemaran kekerasan seksual perempuan. Oke, kita masuk dulu ya. Oke Bang, iya Bang, masuk deh Bang. Oke, makasih. Kita tunggu ya Bang. Ya oke. Kita masuk dulu. Jangan lama-lama ya Bang. Oke, siap.